Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya melanjutkan tentang wahyu ponco gaib, karena banyak kadang yang memohon, yang meminta supaya ada kelanjutannya. Para kadang yang saya hormati, bahwa memang pada saat prosesi ulang tahun atau ambal warso tumuruning wahyu ponco gaib yang saya lakukan di tempat Romo Semono adalah ulang tahun yang ke-65. Yang namanya ulang tahun adalah dalam rangka. Jadi saya memohon kepada para kadang, janganlah karena perbedaan akhirnya menjadi perdebatan yang tidak masuk akal. Namanya saja ambal warso, jadi ambal warso tumuruning wahyu ponco gaib yang harusnya jam 6:05 akan tetapi diadakan prosesi peringatan pada pukul 18:05. Itu tidak masalah karena itu namanya dalam rangka prosesi ulang tahun tumuruning wahyu ponco gaib. Jam 6:05 adalah nemtokake 5. Pada waktu dulu Romo Semono kalau bilang ingsun iki satrio 55, artinya karena mijilnya pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 14 November, Romo sering ngendika satrio 55, menggambarkan bahwa Romo mijil tahun 55. Nemtokake ajaran 5 atau wurang wuruk 5. Untuk apa wulang wuruk itu? Oleh Romo untuk membentuk, untuk membangun Pandhawa. Oleh sebab itu pendidodo kiwa. Jadi di dalam paweling ngendikaake bahwa wahyu gatrahino rejeki. Wahyu gatrahino tegese tumuruning wahyu pada saat gagat bangun, gagat rahino. Akhirnya menjadikan wahyu itu untuk kehidupan manusia menjadi rejeki. (6:05) gatrahino, ada yang menyebutkan grat rahino, ada pula yang menyebutkan gat rahino. Itu sama saja. Oleh sebab itu saya bilang jangan perbedaan yang maknanya sebenarnya sama kok menjadi perdebatan yang tidak karu-karuan. Oleh sebab itu ya monggo yang tidak prinsip itu janganlah diperdebatkan, karena apa? Antara gatrahino dan gratrahino sama. Grat berarti batasan, rahino berarti pagi. Batas antarane malam menjelang pagi. Gat rahino, gagat rahino. Gagat itu ya juga menjelang pagi. Jadi itu sama, tidak usah diperdebatkan. Romo Semono dulu sering sekali bilang, iki dudu agama, iki dudu organisasi, iki bukannya
kepercayaan ataupun kebatinan. Oleh sebab itu, kalau kita bentuk-bentuk seperti agama, kita bentuk-bentuk seperti organisasi, nantinya jadinya akan jadi apa? Agama sudah ada, kita tinggal meneruskan agama yang sudah. Karena Romo memberi ajaran itu, Wulang Wuruk itu adalah kawruh kasampurnan, untuk menyempurnakan. Orang berketuhanan itu untuk disempurnakan. Bagaimana toh Tuhan itu, seperti apa toh Tuhan itu, di mana alamatnya. Jadi dengan adanya Romo memberikan Wulang Wuruk itu agar lebih jelas makna berketuhanan. Seperti yang pernah saya sampaikan, urip kang sinembah, hidup yang disembah. Di mana alamat hidup itu? Hidup beralamat pada kehidupan. Jadi apabila kita mempersembahkan yang benar dan baik kepada kehidupan yang kita hadapi, misalnya kita menghadapi manusia, ya berbuatlah yang benar dan baik kepada manusia. Kita menghadapi tanam tuwuh, misalnya kita bertani, kita mempersembahkan yang benar dan baik kepada pertanian, kepada tumbuh-tumbuhan. Misalnya kita memelihara hewan, ya kita harus mempersembahkan yang benar dan baik sesuai kepada hewan yang dipelihara. Dan semua itu akan menghasilkan kita apabila kita ini dengan benar dan baik untuk mempersembahkan. Kunci asma mijil paweling dan singkir. Di dalam kunci, Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Artinya kita sudah tidak akan mengulang kesalahannya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Wicaksana artinya lebih luas, tidak hanya benar dan baik saja, tapi wicaksana itu kadang kala mangsane walaupun kita mempersembahkan goroh, tapi demi untuk keselamatan orang banyak, tidak masalah. Tapi kita tahu bahwa yang kita persembahkan itu adalah barang goroh. Karena apa? Belum pasti semua orang bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Kalau mongso kita bertemu kepada yang senengnya anggap-anggapan, kita juga akan memberikan yang anggap-anggapan. Itu namanya kita wicaksana. Jadi, kalau begitu, mari kita mempersembahkan yang baik dan benar, agar kita itu bisa menjadi manusia yang lungguh. Manusia lungguh adalah manusia yang bisa momot, seperti halnya begawan abiyasa, kebegawan. Kebegawan akhirnya manusia itu menjadi biasa. Jadi apabila kita itu sudah kebegawan, gawan petualangan, gawan kawruh, gawan ilmu ini itu dan sebagainya, akhirnya kita menjadi biasa. Biasa di sini karena ada awalan A, akhirnya A biasa. Tegese A itu tidak, biasa adalah ya biasa, artinya kita menjadi orang yang luar biasa. Mari kita bersama-sama menekuni apa yang disampaikan oleh Romo Semono. Jadi yang namanya Romo Semono memberikan Wulang Wuruk dan sekarang sudah tidak ada, swargane Romo Semono artinya berada di tempat para putra-putra itu. Kalau putra-putra itu bisa ngemban dawuhnya, artinya Romo Semono bisa nyuwarga di dalam diri kita masing-masing. Para
pandemen YouTube yang saya hormati, dulu Romo Smono itu sedo pada tanggal 4 Maret, pada tanggal 3 Maret tahun 1981. Artinya ukuran makam sudah dibangun, 3 Maret adalah 3 kali 3, tahun 81 menemukan angka 81, karena 3 kali 3 adalah 9, 9 kali 9 adalah 81. Jadi Romo Smono Sedo sudah membawa ukuran-ukuran makam itu. Lalu dikebumikan, disarekke di wilayah Desa Trirejo. Itu makamnya Romo itu ikut wilayah Desa Trirejo, Kecamatan Lowano. Jadi monggo kita rawat baik-baik makam Romo Smono, jangan menjadi gesekan. Saya memohon monggo dirawat dengan benar dan baik supaya kita itu mendapat berkah dari Romo Smono yang sudah ninggali makam yang penuh rezeki seperti itu. Para pandemen YouTube yang saya hormati, 10 tahun kemudian Ibu Tumirin sedo. Jadi dulu Romo Smono sedane juga di dalam Sejiwan Trirejo itu, Ibu Tumirin setelah 10 tahun kemudian juga sedo. Pada waktu itu yang jadi pembawa acara juga saya, untuk dimakamkan di makam yang sekarang hampir berdekatan dengan makamnya Romo Smono. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu bisa diambil hikmahnya. Kalau dalam singkir itu ada kata-kata ketiban idu putih dari Satrio Sejati. Idu putih maksudnya bukan idu-idu itu, tapi idu putih adalah dengan sabda-sabda yang benar dan baik, pengendikan-pengendikan dengan benar dan baik, itu akhirnya si mungsuh itu akan lumpruk tanpa doyo. Tegese ketiban iduku putih, lumpruk tanpa doyo, hilang kekuatannya. Jadi tidak usah kok kita dengan kekerasan, walaupun kita dengan lemah lembut, tapi apa yang kita sampaikan itu benar dan baik, otomatis yang di hadapan kita akan derek, akan tidak memungsuhi kita, dan kita bisa bekerja sama. Malah ada kata-kata, seandainya yang berkebalikan itu bisa bersinergi dengan kita, apalagi kok hanya bobot yang 1 kuintal, 2 kuintal, ibaratnya gunung dipindah bisa. Jadi apabila yang berlawanan itu bisa bersinergi dengan kita, karena positif dan negatif itu akan melahirkan daya, barang yang berkebalikan itu akan melahirkan daya, seperti halnya barang yang berlawanan, yang tidak seide dengan kita, kok kita bisa bersinergi, akhirnya apalagi kok bobot 1 kuintal, 2 kuintal, gunung ibaratnya dipindah akan bisa. Oleh sebab itu, Romo Smono memberikan wulang wuruk, semuanya adalah jumbuh dengan alam yang ada di dunia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan memperjelas apa yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.